Suara Hati, renungan hari ini, topik, mengenal dan menjalankan fungsi dengan baik. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kejadian 41 ayat 44 dan 45. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf, Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, setiap orang tentu merasa senang dan bangga ketika diberi suatu jabatan atau kepercayaan baru. Namun seringkali kebanggaan terhadap posisi itu jauh lebih besar daripada kesadaran akan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Mengapa bisa demikian? Karena kita mudah terpukau oleh kehormatan akan sebuah jabatan, tetapi kita lupa bahwa setiap jabatan itu mengandung fungsi dan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Misalnya, jabatan sebagai pimpinan jemaat. Fungsi pimpinan jemaat adalah menggembalakan, membimbing, memperlengkapi, dan memotivasi jemaat agar bertumbuh secara iman dan rohani, menjadi teladan yang baik, menjaga kebenaran ajaran, serta mengarahkan jemaat untuk melayani Tuhan dan sesama, sehingga jemaat menjadi dewasa dan aktif dalam pelayanan gereja. Yusuf memberikan gambaran sebuah karakter yang jelas tentang melaksanakan fungsi jabatan. Yusuf adalah seorang Ibrani dan sebagai orang asing di negeri Mesir. Ia mantan budak, bahkan mantan narapidana. Namun Fir'aun mengangkatnya menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Dalam kitab Kejadian 41 ayat 44 dan 46, menggambarkan bahwa Yusuf tidak hanya menerima jabatan penting di Mesir, tetapi bertugas langsung menjalankan fungsinya secara maksimal dengan berkeliling ke seluruh tanah Mesir, memeriksa keadaan, menata logistik, dan menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Ternyata Yusuf atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, dirinya tidak mabuk kehormatan dan kekuasaan, tetapi ia justru mempersembahkan seluruh kapasitas, hikmat, dan kerajinannya demi kesejahteraan banyak orang. Dengan tanggung jawab yang dilakukannya itu, hasilnya bukan hanya Mesir yang tertolong, tetapi juga bangsa-bangsa di sekitarnya, ketika Mesir dan daerah sekitarnya sedang mengalami kesulitan bahan makanan. Melalui kebijakannya banyak orang mengalami penyelamatan, termasuk saudara-saudaranya sendiri yang datang dari Kanaan. Yusuf menjadikan jabatan yang besar itu disadari sebagai sebuah saluran anugerah, bukan sarana untuk bermegah. Prototipe Yusuf ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Setiap kepercayaan, baik besar maupun kecil, datang dengan tuntutan kesetiaan. Setiap jabatan yang kita terima, haruslah kita yakini adalah bagian rancangan Tuhan, yang menaruh kita di posisi tertentu bukanlah tanpa sebab. Tuhan memanggil kita untuk menjalankan fungsi di balik posisi jabatan, bukan tanpa alasan. Karena itu, ketika Tuhan menempatkan kita pada tanggung jawab apapun, marilah kita pelajari dengan baik, dan jangan hanya merayakan pelantikan dan kehormatannya, tetapi pikulah amanat jabatannya, karena hal itu jauh lebih penting daripada merayakan jabatan yang dipercayakan kepada kita. Jadilah seperti Yusuf, mengerjakan setiap tugas dengan sepenuh hati, dengan menyadari bahwa jabatan bukanlah milik kita, melainkan titipan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu para pimpinan di negara kita,
agar mereka melakukan tugas dengan baik dan takut akan Tuhan. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.